Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi hari ini tanggal 17 November 2025. Oh, kita berterima kasih. Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik. Yesus cinta kita semua. Sumber pertolongan datang dari Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita setiap pagi baca Alkitab, baca firman Tuhan pagi ini. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 dikatakan, dari Tuhanlah datang pertolonganku. Itu mari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, mari kita datang kepada Yesus. Sebab hanya Yesus datangnya pertolongan. Dari pihak Tuhan datanglah pertolonganku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, supaya penolong dan kesesakan sangat terbukti. Tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya. Hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, haleluya. Tak lain hanyalah Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya. Hati sungguh, amin, haleluya. Dalam percobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, Tuhan Yesus bersama kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau perlindunganku, sebagai penolong sangat terbukti. Hanyalah Tuhan Yesus yang maha tinggi, maha sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pada pagi hari ini, aku merindu hauskan firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku, biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa dan salah kami, ampun Tuhan. Engkau sumber pertolonganku. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Ayat 12. Tuhan adalah Tuhan semesta alam, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Senin pagi ini 17 November 2025, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, disertai Tuhan. Amin. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur pasal 3. Oh, puji Tuhan. Setiap pagi kita dapat kekuatan dari firman Tuhan. Nanti malam dapat kekuatan firman Tuhan. Kita dibentengi Bapak. Pagi baca Alkitab. Nanti malam sebelum kita berbaring tidur baca Alkitab. Berarti dari awal ini jadikan Yesus sebagai awal. Mengawal kita sebelum Bapak Ibu beraktivitas, didahului dengan doa dan firman Tuhan. Dan nanti malam diakhiri dengan doa. Yesus menutup kita. Hari ini Senin tanggal 17 November 2025 kita membaca Mazmur 3 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Memang saudara ya, kasihan Daud ini ya. Banyak karena memang dari siku, karena istrinya banyak. Jadi istri dari mamanya Absalom ini ambisi mau jadi raja ya. Hampir sedikit terjadi kudeta. Tapi Tuhan tidak berkenan. Lihat ini ya. Ketika ia lari dari Absalom, takut anaknya kan ambisi menjadi raja, takut dibunuh. Ya, ayat kedua, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Masuk waktu menghadapi Raja Saul, ya, menghadapi anaknya sendiri. Cobain pada anak kandungnya sendiri, bisa ingin melakukan kudeta. Dia ambisi, ya. Banyak orang, ayat 3, yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Wow, itulah orang fasik, orang jahat. Jadi dia bilang tidak ada pertolongan. Tapi firman Allah tadi sudah katakan, pertolongan kita datang dari Tuhan. Biarpun kita menghadapi kesesakan, tapi jangan takut karena Tuhan bersama kita. Yang penting jangan kita jauh dari Tuhan. Itu penting. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan berbuat dosa. Itu juga nomor 2 itu penting. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan, jauh dari dosa. Ayat yang keempat, tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Ini kata-kata orang yang cinta Tuhan. Ini kata orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi. Ada perlindungan Tuhan kalau kita disayang sama Tuhan. Kita semua disayang, tapi banyak manusia tidak sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan, ikuti firman. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang penting, saudara. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari gunung kudus. Amin. Kalau kita betul berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melangkah dengan iman, Yakobus pasal 5:16b, doa orang benar dengan yakin akan besar kuasanya. Asal kita doa orang benar. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Punya hubungan sehat dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, dengan nyaring aku bersyukur kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Amin. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang. Amin. Tadi malam kita bangun, bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan yang sehat. Karena semua itu datang dari Tuhan. Ya, tidurku menyenangkan kalau kita baca dalam Yeremia. Ya, oleh karena Tuhan menyertai kita. Untuk itu mari di dalam segala hal perlu kita mau selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mau selalu dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada pertolongan. Tuhan, lihat ini. Yeremia 31 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Kenapa menyenangkan, saudara? Pada waktu tidur pun kata Mazmur 127, Tuhan mengasihi kita dan melindungi dan memberkati kita. Saya mau baca Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi berarti Bapak pada waktu tidur tadi malam,
Tuhan sudah menyediakan berkat untuk mari kita bersyukur pagi ini dan selalu cintai Yesus dan selalu dekat dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan turun. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Benar, tidak takut karena ada penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan Allahmu ada bersama kita. Tangan kanan Tuhan akan menopang kita. Amin. Ya, ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang kau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini pengalaman Daud luar biasa. Dipakai sama Tuhan punya kekuatan karena Roh Kudus menyertai Raja Daud. Demikian kehidupan kita sama. Kalau kita membangun hubungan saya dengan Tuhan, ada Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya, diberkati Tuhan. Ayat ke-9 menjadi pegangan kita. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Terima berkat Tuhan. Terima rahmat anugerah pertolongan Tuhan. Biar kita serahkan sepanjang hari ini. Semua kita bawa di dalam doa. Senin pagi 17 November 2025. Waktu begitu cepat. Pada waktu minggu lalu saya khotbah sampaikan kalau Bapak Ibu lihat 10 November hari pahlawan. Saat ini sudah 1 minggu. Sudah tanggal 17. Kita ada penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lain saja Tuhan. Amin. Haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bisa sucikan. Amin. Haleluya. Hati sungguh. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus tolong. Amin. Haleluya. Lain hanyalah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai ku masuk ke surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi inilah pagi yang diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa. Katakan, pertolonganku datang dari Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Dan kita mau selalu dekat dengan Yesus, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat. Hubungan kita akrab dengan Tuhan, hati kita melekat dengan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.